bagi mereka azab serta azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam. Dan itulah seterusnya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Neraka itu membara. Sambil mengucap karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya begitu kami mengeluarkan atau menginginkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir kaliada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Dr. Adis Daryanto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Surakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ami Mujadid Ersan SAG, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMA Negeri 8 Surakarta, juga yang saya cintai adik-adikku mahasiswa PLP di SMA Negeri 8 Surakarta, dan bahkan ini ada tambahan lagi mahasiswa yang PPG juga yang saya cintai. Dan tidak lupa kepada anak-anakku para siswa yang beragama Islam baik kelas 10, 11 dan 12, semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan upacara SMA Negeri 8 Surakarta dengan selamat, tiada halangan suatu apa untuk suatu acara, yaitu pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan para siswa yang saya hormati, bahwa memperingati kelahiran Nabi ini merupakan wujud kecintaan kita
kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun lebih dari itu adalah yang sangat penting, yaitu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah diajarkan oleh beliau. Apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini untuk kemajuan SMA Negeri 8 Surabaya. Tidak bijaksana apabila saya banyak matur, akhirnya cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini acara sekaligus doa akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hidayat Irsyad Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat kami diserahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Daryanto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Surakarta, mudah-mudahan sehat walafiat, dan Bapak Ibu guru, karyawan, warga besar SMA Negeri 8 Surakarta, juga yang saya hormati, ini mahasiswa-mahasiswi PPR PPD, para siswa-siswi, dan saya banggakan warga besar SMA Negeri 8 Surakarta. Bicara tentang Nabi Muhammad SAW, ini kita membicarakan orang yang sempurna, bahkan makhluk Tuhan yang paling sempurna itu adalah Muhammad SAW. Sehingga sampai Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh untuk kamu semua di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Satu-satunya manusia yang ditetapkan Allah sebagai suri teladan, uswah hasanah, sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, itu hanya Muhammad SAW. Satu-satunya. Kenapa? Semua manusia itu pernah salah, termasuk nabi-nabi Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Adam tidak bisa dijadikan uswatun hasanah, karena Nabi Adam pernah melanggar larangan Tuhan, yaitu melanggar pohon tembaga. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa jadi uswatun hasanah, karena Nabi Musa pernah nempelin orang mati, kan pembunuhan itu. Ya kan? Saya tidak bisa bayangkan kalau saat dengan mati, umpama Nabi Musa hari ini hidup, dia ikut tinju tidak punya musuh. Sekali pukul mati kan ada musuhnya. Ya. Nabi Ibrahim tidak bisa jadi uswatun hasanah, karena Nabi Ibrahim pernah berbohong. Waktu ditanya sama Namrud, saya mau beli patung-patung ini ada sekitar kaki sapa ini. Ya aku ora ketemu. Teko patung musuh gede iki lho, piye? Ada gitu ya.
Jadi Ibrahim nggak pusing. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu datang ke Mesir sama istrinya, ditanya sama Raja Mesir, perempuan cantik ini siapa? Ibrahim tahu. Kalau aku bilang ini istriku, aku pasti dibunuh. Istriku dipek. Maka Ibrahim bilang, ini adik saya. Coba, kan nggak pusing. Ya, terus Ibrahim ditanya, ngomong apa adikku tak pek gelem orang. Nah, kenal toh, gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim, saya minta waktu 1 hari. Besoknya terus piye mah, kalau saya ke mamah ya. Nek dipek kok jadi gelem orang. Moh, gitu. Ini cewek materi mesti gelem ya. Gelem, kowe ra cetok kan rojo kan gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim gak begitu. Ya istrinya. Enggak. Nah, terus gimana kalau kita lari malam ini pasti terkejar karena dia punya pasukan. Ya. Jadi kita cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya, mengekspresikan cinta kepada Nabi, yaitu tadi benarkan ajarannya, jangan diingkari. Kalau Nabi mengatakan Tuhan itu Allah, benarkan, la ilaha illallah, jangan syirik, la ilaha illallah. Karena banyak orang syirik, apalagi di kampung saya Baluanti, itu nek malam surau banyak yang syirik untuk kebu. Masya Allah, padahal sudah cecak kebu kupat, mana ditutki. Betul kan? Allah menciptakan sapi, kebu, kambing, ayam itu untuk diambil dagingnya. Ini tidak, diambil keretonnya. Iya Pak. Nek telek gurayan, Masya Allah, konsep orang. Nanti ditaruh sawah katanya subur, taruh parung baru dinaris. Itu dengan pipi nih, kumpul-kumpul hilang deh Pak Hamid. Orang kan kumpul sak raimu hilang kabeh, Masya Allah. Ya. Ini wong ini Masya Allah. Dan ini sirik. Ada nggak? Wong Islam iman salah tapi senengannya boleh bersugihan. Nek malam Jumat ki wong hukum ning pengki. Angslok. Lihat itu. Tak kira lele lho kok ireng-ireng bae menungso Masya Allah. Biasa ireng-ireng kabeh ya Allah. Ini jangan ya. Ajaran Muhammad la ilaha illallah. Tidak ada yang la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau taat untuk patuh hanya untuk Allah. Salah ini benar. Potensi salah ada. Potensi ya, tapi Allah tidak membiarkan Nabi salah. Itu terjadi ketika Nabi punya rencana mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy untuk diajak diskusi dan disampaikan Islam. Mudah-mudahan mereka Islam, nanti sak Mekah Islam kabeh. Disepakati besok yang jam 7 gitu ya. Nah setelah mereka sepakat, mereka datang, Nabi datang. Tiba-tiba datang orang yang tidak diundang, yaitu Abdullah bin Maktum. Dia orang tua buta. Muhammad katanya, aku kok kumu ini, aku tak main kumu ajaranmu. Nabi Muhammad melengos dan wajahnya masam, tidak suka. Karena Abdullah bin Maktum kan tidak diundang dalam pertemuan itu. Tapi ketika Nabi dalam keadaan seperti itu, turunlah ayat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa man yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru faqad tawalla amma man istakbara faqad alam tashqa wa man 'alaka an yazakka wa amma man ja'aka yas'alu wa yakhsha. Dan seterusnya. Hei yang berbuka masalah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kata kepada orang tua yang buta, maksudnya adalah Abdullah bin Maktum. Ya, kamu tidak tahu siapa orang yang hendak mensucikan dirinya. Pembesar-pembesar itu tidak mau mensucikan dirinya, sedangkan orang ini datang ingin mendapatkan pengajaranmu dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad istighfar, astagfirullahaladzim, keliru aku. Maka dia rangkul Abdullah bin Maktum tua buta ini sambil berkata, duduklah kau di sini. Dan setiap Nabi duduk, beliau datang, Nabi selalu berdiri dan menyambut sambil berkata, karena beliau inilah aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi Muhammad punya potensi salah, tapi tidak dibiarkan salah oleh Allah. Kenapa tidak boleh salah? Karena dia diplot oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah, maka ilmu sama akhlak penting mana? Akhlak.
Lebih baik pekok nek berakhlak. Ya, daripada orang pandai tapi tidak punya, jadinya sambung. Ya kan? Dia pandai, dia muda, dia jenderal tapi tidak berakhlak. Betul kan? Pandainya luar biasa, dia profesor, dia rektor universitas mana ini? Lampung, tapi ketangkep KPK. Dia seorang profesor, kepala Mahkamah Agung, tapi tangkap tangan KPK. Apa masalahnya? Dia pandai tapi tidak berakhlak. Nah ini maka penting nih. Buat apa punya anak pandai tapi ternyata dia tidak berakhlak sama ibu bapaknya? Percuma. Ketika disini tak demi sisan kata boe, ya enggak? Nah, maka dari itu ada ini murid-murid monggo ini SMA 8. Saya punya tetangga saya kebetulan guru SMA Negeri 1, guru olahraga. Dia sakit stroke nggak berdaya. Kemudian saya ke situ sama istri saya. Kebetulan istri saya itu murid SMA Negeri 1 dulu. Kemudian sama istri saya difoto. Bayangin istri saya kan lulus tahun berapa, terus tuwek saiki. Terus di WA, masih kenal nggak dengan guru kita? Besoknya berbondong-bondong pada tilik. Ini akhlak. Ya, sampai istrinya datang ke rumah saya, Mbak, buat cerita-cerita wong kok kabeh kok do teko. Ada yang ngasih 500.000, ada yang ngasih 200.000, ada yang ngasih bed tempat tidur yang menghangatkan punggung itu. Semua pada bantu. Kenapa? Ini guru saya, ini guru saya, ini akhlak namanya. Nah, saya ingin banyak ini yang bakal nanti coba. Orang Pak Boy harus apa? Guru kan galau kan oke kata. Nggak mungkin ya. Maka ini tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan peringatan maulid Nabi adalah wujud cinta kita kepada Nabi. Cinta kita pada Nabi, satu, ikuti ajarannya, dan yang penting adalah meneladaninya. Betul nggak? Syukur-syukur bisa ikut mengajarkannya. Wis diikuti, diteladani, diketok tularke sama konco-koncone. Yuk kita kayak Nabi. Betul nggak? Akhlak, budi pekerti. Maka Nabi SAW itu akhlaknya paling tinggi. Sampai-sampai ya, kalau Nabi Musa dipuji karena kekuatannya, Nabi Yusuf dipuji karena kegantengan wajahnya, Nabi Muhammad SAW dipuji karena akhlak budi pekertinya. Dan yang memuji bukan hanya orang-orang, bahkan Allah sendiri. Allah sendiri mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad orang yang memiliki akhlak yang agung. Nabi SAW akhlak kepada orang tua luar biasa. Dia disebut Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Dia tidak dipuji karena wajahnya. Dia Muhammad bukan karena kekuasaannya. Dia Muhammad terpuji bukan karena wajahnya. Dia Muhammad terpuji karena hartanya, bukan. Tapi dia Muhammad terpuji karena akhlaknya. Masya Allah. Maka orang pernah datang kepada Bilal. Ya Bilal, ini dari jauh dia, dari negeri jauh. Ya Bilal, saya kesini tidak pernah ketemu Nabi. Kamu bisa cerita akhlaknya Nabi? Gak bisa, kata Bilal. Akhlaknya terlalu indah untuk dikisahkan. Kok malah keliru aku, katanya. Dan terus saya pengen ngerti akhlaknya Nabi. Coba kau tanya sama Umar. Umar ditanya, ya Umar, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Umar bilang, aku nek cerita rapas. Coba kau tanya sama Ali, katanya. Itu mantune tur pinter. Maka datanglah orang itu kepada Ali. Berarti kau siji kok anyaman, katanya. Lantas dia bilang, ya Ali, bagaimana akhlak Muhammad itu? Saya tidak tahu. Sampai yang tepih nih. Iya, saya dari jauh. Kamu kesini berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, katanya.
Pasti banyak pemandangan dunia yang kau lihat. Ya, indah sekali. Bisa kau ceritakan dulu bagaimana indahnya dunia yang kau lihat selama perjalananmu menuju Madinah? Orang ini bergong, aduh piye ya sing cerita. Angel no mas. Indah sekali dunia ini. Kalau kamu nggak lihat sendiri angel kan saya ceritanya. Kan dulu kan belum ada video, belum ada HP, belum ada gambar, betul nggak? Jadi kalau saya cerita saya pergi ke Turki, itu saya cerita sama Anda, Turki ini piye, itu kan angel ceritanya. Terlalu indah untuk dikisahkan katanya. Sulit saya menceritakan indahnya dunia kepadamu kalau kamu tidak melihat sendiri. Maka Ali pun berkata, bagaimana kamu minta saya menceritakan indahnya akhlak Muhammad sementara kamu menceritakan indahnya dunia aja gak bisa katanya. Maksudku piye kata orang tadi. Allah berfirman, ad-dunya mata'un qalil. Dunia itu keindahan yang kecil. Kamu yang kecil aja gak cerita. Sementara kalau Muhammad kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim. Muhammad itu orang yang akhlaknya agung. Bagaimana saya harus menceritakan yang agung sementara kamu menceritakan yang kecil tidak sanggup. Terus aku tikok sopo lagi katanya. Coba kau tanya saja sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka orang itu datang kepada Aisyah, ya Aisyah, ya, bisa kau cerita tentang akhlak Muhammad suamimu itu? Aisyah mengatakan, akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi Al-Quran adalah akhlak kita. Lantas orang tadi tanya lagi, bagaimana dengan perilaku Muhammad? Kata Aisyah, semuanya indah dan menakjubkan. Nah, ini untuk pena ini. Semuanya indah dan menakjubkan. Bagaimana indahnya, bagaimana menakjubkannya ya Aisyah? Kata Aisyah, contohnya, ya, setiap malam dia bangun tahajud. Masya Allah. Setiap malam dia bangun tahajud. Ini yang menakjubkan. Dan setiap kali dia bangun tahajud, dia selalu membangunkan aku sambil berkata, ya Khumairah, izinkan aku menghadap Allah. Ini yang indah. Sekedar meninggalkan tempat tidur istri, Rasulullah minta izin kepada istrinya dan memanggilnya pun indah, ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini nama, ini sanjungan. Saya yakin mau nyeluk sudah, yol dulu ya, mungkin baru yang untuk normal mungkin ya. Ya Khumairah, izinkan aku untuk menghadap Allah. Tahajud meninggalkan tempat tidur minta izin. Maka ini maaf nih Bapak Ibu guru ini, kalau meninggalkan rumah harus minta izin kepada istrinya, suaminya, betul ya? Orang tuanya. Karena banyak laki-laki itu pergi tidak izin istrinya. Iki mungkin rata koi. Jadi kalau ditanya, Bapak di mana? Laki. Pak Eko mungkin udah umur apa dong? Bapak ya aja banget itu banyak gitu. Jangan sampai, ya. Apalagi kalau itu terjadi pada ibu-ibu lebih parah lagi itu. Pak, ibu ada medal emas, teputi ngapunten pun minggu rak bali kan masalah gitu. Ini kan bicara kayak gitu. Jadi supaya kita ini izin. Adik-adik halo. Ya, izin dong. Kalau kamu pulang terlambat, kau punya HP kan? Saya kira bisa kasih informasi, ya kan, ke rumah. Bu, aku terlambat, aku mau ke sini. Jadi orang rumah nggak deg-degan, betul nggak? Jadi ini namanya akhlak, budi pekerti. Rasul Muhammad SAW punya pembantu namanya Anas bin Malik. Dia bilang, saya ini katanya dari kanjeng Nabi 10 tahun belum pernah sekalipun dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Belum pernah. Diloki aja belum pernah. Bayangkan 10 tahun. Sementara ada orang itu punya pembantu lalu 4 bulan tinggal pembantunya. Saya tanya, kamu tuh kayak Nabi, pembantunya gak pernah didukani, malah dia bilangnya, bilang Nabi pembantunya kena, memang ini pokok banget atau masih lagi. Ini jangan, ini akhlak. Nabi SAW kepada anak-anak kecil juga berakhlak. Pernah Nabi itu waktu sholat imami,
Tiba-tiba rakaat terakhir Nabi agak cepat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Begitu Assalamualaikum, sahabat tanya, ya Rasulullah, kok yang terakhir agak cepat, kenapa? Kata Nabi, kau tidak mendengar suara tangisan anak kecil di belakang sana? Iya, aku khawatir tangisan anak itu menggelisahkan hati ibunya, maka aku percepat sholatku. Nanti mas-mas ini kalau jadi imam ya penting ini. Jangan sampai ada anak kecil nangis malah imamnya musuhnya sedowo-dowo. Kono wae kene alif lam mim. Kono wae. Dan kalau kita bulan riba fi hudal lil muttaqin. Wah, masyaallah. Ya. Nanti begitu sambung sholat, semua malah mengumpuri. Kuwi anak sapa to? Ha, cak cilik digawa lho, nganyelke banget kata-kata. Wis ngono ya ora oleh to sisa. Jangan. Ini akhlak. Ya. Penting. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Sehingga tetangga itu ada kita bahagia. Nek lunga nek Jogja mulai tuku bakpia Patok mulai. Betul enggak? Kalau kita pergi ke sana enak. Tetangga itu beruntung ada kita. Ini penting. Aku pernah itu ada orang itu dia tahu harus tahu siji setan tenan kok wong itu ya. Enggak boleh tonggo di setan-setan gitu. Ada yang bilang begitu. Jangan. Muliakan tetanggamu. Bahkan Nabi mengajarkan kita memuliakan tamu-tamu kita. Maka kalau punya tamu dimuliakan. Seperti Nabi Ibrahim, datang tamu tidak kenal, itu dimuliakan. Dibelehke sapi, bayar. Ora kenal belehke sapi. Barang wis dadi dicaoske bae tamune kumpul dahar. Bae tamune malaikat, masyaallah. Kan mau ngomong nek malaikat terus sak belehke sapi ya Allah kan itu ya. Inilah memuliakan tamu ini. Saya dikasih minum ini 2 ini namanya memuliakan tamu. Ini akhlak namanya. Insyaallah. Bahkan Nabi berakhlak kepada orang yang pernah jelek sama dirinya. Loh, nek apik karo wong apik biasa. Nek martabat ndoke siji. Tapi ini apik sama orang yang jahat sama kita. Ini luar biasa. Betul enggak? Luar biasa. Contoh, Nabi kalau ke masjid itu diludahi. Ada wong sing khusus dibayar Abu Jahal tugasnya ngidoni Muhammad SAW. Cilok. Waktu di Mekah Nabi kan belum dibolong. Nek masjid Muhammad mengocuh gitu. Nabi orang lawan lho kono kroyokan. Paling Nabi kerap kan ditelok. Kere kental banget ya kan kata-kata. Itu aja. Tapi ketika Nabi SAW itu pergi ke masjid, tahu-tahu sing ngidoni ora ketok. Nabi tanya sama wong sing do nongkrong, "Mas, sing ngidoni kula pundi?" Cuti. Lho kok ngidoni cuci loro. Kok nek mari ra ya ngidoni nek. Ndak, rumahnya di mana? Ditunjukkan kan ngidoni. Oh ya sudah. Begitu selesai sholat Nabi datang. Bayangin, diparani. Wong cek dekem turu merem sama Nabi didatangi, didoain. Doanya bagus. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ismi antasyafi Allah. La shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, kau Tuhannya manusia yang punya kesembuhan. Beri sembuh dia ya Allah. Dengan kesembuhan yang tidak diiringi rasa sakit sama sekali. Wong itu ngrungokke kok celes. Langsung dia ngelirik. Barang ngerti Muhammad condel dia. Sampai duduk Muhammad. Kowe sing dina tak idoni kok malah dilek dhisik dhewe. Nabi bilang, "Ojo enggak ngono. Iki jam 8 kurang seperempat." Ya kan gitu. Saya kesini hanya doain kamu. Mudah-mudahan kau sehat walafiat, Mas. Sehingga kau bisa melanjutkan profesimu, anggonmu ngidoni aku. Ya kan gitu ya. Allah Akbar. Ya. Padahal kita kalau jodohan, belalala. Ojo kae nili loro, delok rupane ra sudi. Ya enggak? Jangan. Ada orang jodohan laku kulon, ketemu asal jodohan balik. Lebih rasa jodohan, gak setan yang sudi aku ya. Upeng malah numpak becak deh, perkosa kan. Jadi baik-baiklah sama siapapun. Bahkan, nah ini penting nih. Terakhir, Nabi SAW meninggal dunia. Abu Bakar itu kan mertua, ya.
tanya sama istrinya Nabi namanya Aisyah, ya Aisyah, adakah amal suamimu yang bapakmu ini belum pernah kerjakan? Ada, kata Aisyah. Loh, kok iso? Apa itu? Suamiku Muhammad SAW kalau pagi kasih makan perempuan tua buta di ujung gang sana. Abu Bakar bilang, bukankah itu perempuan tua Yahudi, ya, yang suka memaki-maki Nabi, ya, dikasih sarapan setiap hari, ya, setiap habis subuh Nabi kirim sarapan ke dia. Masya Allah, kaget. Orang Yahudi ini tua buta, dia jahatnya luar biasa. Kalau ada orang lewat dia bilang, nek wong jenenge Muhammad coba rumah ya, nek wong jenenge Muhammad coba gagas, nek ngomong kuwi ngapusi dan sebagainya. Tanpa dia ketahui, yang kasih sarapan tiap pagi dengan penuh kasih sayang itu justru Nabi yang dia caci maki setiap hari. Itu Muhammad. Maka Abu Bakar bilang, ya Aisyah, jangan cerita sama siapa-siapa. Ya, kok tidak diteruskan wong, aku tok wae. Apa nek Pak Daryanto jangan tak krungu, ya kan gitu ya. Aku tok wae katanya. Maka besoknya Abu Bakar meneruskan kebiasaan Nabi memberi sarapan pada perempuan tua buta Yahudi. Apa yang terjadi? Perempuan itu tahu, naruh begini. Perempuan tadi duduk di sini udah lebih. Wes apa? Gitu. Mulai kan nyawasi, kowe mesti duduk sing biasane. Kok jenengan besok biasanya halus nek kasar, masya Allah. Ya, kula ingkang gentosi. Lah sing biasane iki sedo. Begitu mendengar menikah, perempuan itu langsung semede. Tele-tele dia. Apa dia bilang? Wong kowe ngono apike mati kok ora sing ngabari aku. Coba. Abu Bakar ya tenang bae karo batin-batin. Dikabari orang melayat nek ngono kan gitu ya. Lantas orang ini tanya, "Mas, ya. Wong iki jenenge sapa to nek tak tekoyo meneng bae. Siapa namanya?" Abu Bakar jujur. Namanya ya Muhammad bin Abdullah. Muhammad putranya Pak Abdullah. Begitu tahu yang itu namanya Muhammad, itu rasanya kayak disambut gledek gitu. Dan Muhammad ya mau taruh di mana itu mukanya? Bagaimana orang yang dia benci justru dengan penuh kasih sayang dan kelembutan memberi dia sarapan setiap hari. Inilah Muhammad SAW. Maka ibu bapak, jangan simpan benci, jangan simpan dengki, karena itu iblis, bukan pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tak? Iblis yang punya berdengki. Dia bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya diusir dari surga gara-gara manusia. Fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena manusia itulah aku tersesat, maka titenono tak gawe sasar manusia ini. Ini sesuatu tapi yang jelas umur kita akan ngerti. Nah, oleh karena itulah kita jangan terlalu cinta dengan dunia, siapkan diri dengan akhirat, banyak-banyak beramal soleh. Khususnya ini adik-adik yang sholat 5 waktu. Halo, ini akhlak kepada Tuhan, itu sholat. Kamu kalau dipanggil ibumu, do, pasti itu ibunya sakit hati, betul gak? Apalagi yang manggil Allah, hayal sholat, malah dirasani tidak ada kesusu oh, lihatnya ngangkat kita dewi lalu nganggur, pula ya kesusu aja kalau kata malah saya ngangkat dulu kayak nganggur. Ini mengira teko iki ya. Jangan, ini akhlak kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengajarkan besok ada surga neraka, yakinilah. Ya, benarkan itu. Jangan dipaitu. Apa? Surga? Apa kau pernah ke sana? Ya, kemajuan ini rame-rame. Iki mengira teko iki ya. Jangan begitu. Atau malah hati-hati kalau maksiat kau masuk neraka. Aku suka masuk neraka. Aku mau bikin siapa yang mencintai Nabi, insya Allah dia akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utamakan Nabi, cinta Nabi gimana? Cinta Nabi ya apa yang diajarkan Nabi diikuti, betul gak? Cinta Nabi begitu. Jadi kalau bersenandung boleh, ya boleh, tapi jangan sampai kita hanya bersenandung, tapi ikuti sunnahnya. Nabi itu paling senang apa? Ya kita ikuti. Maaf ya,
Orang kalau cinta itu akan melakukan apa yang disenangi yang ia senang, betul kan? Oh, kok yang aku cintai ini kok senangnya tahu. Maka ibu-ibu kalau sama suaminya tiap hari masak tahu. Kenapa? Suamiku paling suka tahu. Kata gitu kan? Nah, jadi orang yang senang tuh akan memberikan apa yang dia suka. Gitu. Allah itu paling senang apa? Kata Nabi, as-sholatu al-waqtiha. Allah paling senang kalau kamu sholat tepat waktu. Maka saya kalau sholat tepat waktu. Karena Allah senangnya kalau aku lihat aku sholat tepat waktu. Begitu caranya. Ya. Yang dia senang apa kita lakukan. Jangan sampai kita itu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Barang kaya sholat keri rapopo datang ke susah kan lah. Cintanya ngapusi itu ya kan beda. Jadi supaya kita suka apa Allah dan Rasulnya kita lakukan. Yang terakhir, utamakan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Umar pernah bilang, ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai di dunia ini. Oh ya? Ya, setelah diriku adalah diriku, baru yang lain-lain. Kata Nabi, ya Umar, kamu belum benar sampai kau menjadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini engkau lebih aku cintai daripada diriku. Nah ini Nabi bilang, al-an ya Umar, sekarang kamu sudah benar ya Umar. Ya, contoh, ada seorang anak muda, Zulalah namanya. Dia masih muda, wajahnya sangar, rodok bungkuk, radidit. Kakinya ngapa karena nggak pernah pakai sendal. Ditanya sama Nabi, Zulalah, ya kamu nggak nikah? Ya pengen ya Nabi, kok nikah? Masalahnya itu perempuan mana yang mau sama-sama aku katanya. Ya repot juga ya. Ya gitu. Mengingatkan saya dengan tetangga saya, pokoknya umurnya 44 tahun betul itu gitu. Mas gue tak boleh bujuk gelap. Urun Pak Habib. Saya jangan ditanya, yang penting ceweknya aja mau sama saya apa enggak gitu aja, udah gitu aja. Gitu. Kalau saya mesti mau gitu, kata dia sambil otaknya gede, beneknya beledeh loro gitu ya masalah gitu. Ya itu sama dengan Zulalah. Kemudian Nabi bilang, Zulalah itu anaknya Pak Ansor, itu apik, nek untuk kayak gelem, mau katanya. Masanya saya mau sama saya apa enggak? Baik, Nabi pun tanya, Pak, ya, nek anakmu ditok kayak Zulalah pun, bapaknya kaget, betul, masa depan suram gitu. Sikilnya ngampar, untuk sendalnya raiso mereka nopeni anakku. Tahu-tahu anak gadisnya keluar dari kamar. Bapak, saya mau. Tadi, itu, wes mbok pikir, tak saya pikir. Loh kalau dipikir piye? Kan Rasulullah yang minta saya mau. Kalau Rasulullah itu jangan ditolak. Bapaknya kaget. Iki anak ini lebih cerdas di bawahku, Mbak. Saya lupa kalau yang minta itu Rasulullah. Coba bayangin. Ini mesti ngajari kalau Pak Habib ini, ya kan itu? Ya Rasulullah, kata bapaknya, saya mohon maaf, saya lupa ya Rasulullah. Kalau yang minta kamu, ya sudah, kawinkan anakku dengan pemuda itu. Baik, Nabi pulang. Mas, kabar gembira, napa Nabi? Kayak gelem karo men. Yes, kata dia. Yes, nek dhek mumet. Tapi Nabi, wah, sing nglamar nopo, kudu dinopo-nopo ae. Masyaallah. Akhirnya ada Abdurrahman lewat, Abdurrahman, ya, iki arep nikah. Alhamdulillah, nek ra dicet. Oh, enggak ada masalah. Saya yang bayar lamarannya. Wis rampung berarti, ya. Pagi hari habis sholat subuh, tahu-tahu Nabi itu berdiri. Semuanya, ya, pagi ini jam 6 kita jihad. Siapkan diri. Nabi kalau ngomong jihad dadak gitu, malam enggak rasa-rasa, tahu-tahu pagi bilang begitu. Hari ini kita jihad, siapkan diri. Bapak ibu pulang, ya, bapak-bapak pulang, sama ngambil baju besi, kuda, pedang dan sebagainya. Datanglah Zulalah, ya Rasulullah, apa? Saya ikut perang boleh? Izinkan aku. Loh, kamu kan melamar di sana. Iya, tapi Allah dan Rasulnya telah memanggil jihad. Saya harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Nek ngelamar besok tak apa-apa ya Nabi. Izinkan aku. Ya wes, saya izinkan kamu ikut. Maka kemudian perang pun terjadi dan Islam menang gemilang.
Ketika semua bersuka cita, tiba-tiba Nabi di atas kudanya berseru, adakah di antara kalian yang kehilangan seseorang? Aku kehilangan anak muda, kata Nabi. Setelah dicari, ternyata Zulala telah mati, bersimbah darah di bawah pohon. Nabi turun dari kudanya, beliau sendiri yang mengangkat jenazahnya. Setelah dikebumikan pulang ke Madinah, si gadis dikabari, Mbak, calonmu syahid. Maka si perempuan itu mengatakan, kalau aku tidak bisa menjadi suaminya di dunia, aku tetap ingin dia menjadi suamiku di surga. Masya Allah. Jawabannya loh, persis gadis-gadis SMA Negeri Wolu. Ini guyu seneng pemedo ini, ya. Jadi begitulah akhlak kepada Nabi. Nabi SAW nomor 1, kita nomor 2. Oke, oleh karena itu mari kita suka dengan akhlak Nabi. Kalau Nabi itu kalau minum tangan kanan, betul nggak? Akhlaknya Nabi, Bismillah tangan kanan. Contoh, sidik, ojo langsung akeh, tidak baik. Sidik, Alhamdulillah taruh, gitu. Mudah nggak? Ini rambutnya tak balik nih. Bismillah. Ya. Gitu. Itu akhlak Nabi tangan kanan. Ada orang, Mbak, nek tangan kiwon apa mboten asap? Tidak boleh. Kenapa? Apa kincing? Enggak. Keselak dia mboten. Apa bedanya? Kalau kiri tidak kayak Nabi, kalau kanan kayak Nabi. Kalau kayak Nabi, kau dapat sunnah, kau dapat pahala. Tapi kalau kiri, kau tidak dapat sunnah, nggak dapat pahala. Itu aja. Maka pastikan kalau masuk masjid itu kaki yang kanan. Pantas saya, lu apa nek kiwa sholatnya mboten sah? Sah. Apa bedanya? Bedanya kalau kau kanan dulu kau kayak Nabi, kalau kiri kau nggak kayak Nabi. Sehingga selama kau masuk masjid kau dapat sunnahnya, kau dapat pahala. Kalau masuk WC kiri, gitu. Betul kan? Kamu benar. Kalau tidur kayak Nabi, tapi kalau tidur piye? Ngaplah-ngaplah kok, mengkurep. Gimana? Miring kanan. Maka lu pilih tulung miring kanan, mungkin kayak Nabi. Kalau saya tidak miring kanan, itu tidur biasa. Tapi kalau saya miring kanan, selama saya tidur sampai pagi, saya dapat sunnah, saya dapat pahala. Miring kanan, tangannya di mana? Wah, ibu tahu tangannya di pipi. Itu. Nek ibu nurut, miring kanan tangannya di pipi. Iya dah. Bapak-bapak ini saya ngaget. Miring kanan kalau ini tangannya ini ngendi-ngendi. Cilok kata Masya Allah kata. Baiklah, ya. Ini kayak mudeng-mudeng aja ya. Mudah-mudahan ini cukup menjelaskan. Ya, waktu kita terbatas. Semoga Bapak Ibu, adik-adik semua sehat walafiat. Ya, dan bisa memiliki akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita besok masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah nikmatil kafi masjidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.